Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar teman-teman? Semoga masih dalam keadaan sehat, bahagia bersama keluarga. Jumpa lagi di YouTube channel aku. Alhamdulillah aku masih bisa share kegiatan hari ini. Di video kali ini aku akan membahas tentang 9 cara mengatur keuangan untuk pemula. Mengetahui cara mengatur keuangan untuk pemula adalah keterampilan penting untuk mencapai keuangan yang stabil dan tujuan finansial. Beberapa langkah pengelolaan keuangan yaitu membuat anggaran, mencatat pendapatan dan pengeluaran, menabung, investasi, dan sebagainya. Mengelola uang secara efektif dapat membantu kita terhindar dari tekanan finansial. Tips pengelolaan uang ini membuat kita hidup di bawah kemampuan finansial sehingga kita lebih hemat dan bisa menabung lebih banyak uang. Dengan begitu, kita bisa merasakan keamanan finansial di masa depan. Pengelolaan uang melibatkan pengembangan kebiasaan keuangan yang sehat seperti menabung secara teratur, menghindari hutang yang tidak perlu, dan berinvestasi dengan bijak. Dengan melakukan kebiasaan ini, kita dapat membangun fondasi keuangan yang kuat yang akan membantu kita mencapai tujuan finansial. Nah, berikut ini 9 cara mengatur keuangan agar tidak boros untuk pemula. Yang pertama, tetapkan tujuan keuangan. Cara pertama mengatur keuangan untuk pemula adalah menetapkan tujuan finansial. Menetapkan tujuan keuangan merupakan langkah penting untuk membuat rencana keuangan. Tujuan finansial membantu kita membuat keputusan yang tepat saat menggunakan uang. Memiliki tujuan yang jelas dapat membuat kita tetap termotivasi dan fokus untuk mengatur keuangan secara efektif. Yang kedua, membuat anggaran bulanan. Anggaran bulanan adalah rencana keuangan yang mencakup pendapatan dan pengeluaran dalam satu bulan. Budget bulanan biasanya dibuat di awal bulan atau akhir bulan untuk anggaran bulan berikutnya. Tujuan membuat anggaran adalah untuk membantu mengelola keuangan secara efektif dengan memastikan bahwa pengeluaran kita tidak melebihi pendapatan. Nah, beberapa contoh sumber pendapatan adalah gaji, deposito, hasil investasi lainnya, dan keuntungan bisnis. Sedangkan contoh pengeluaran adalah makanan, minuman, sewa rumah, biaya listrik, air, gas, SPP anak sekolah, internet, cicilan hutang, dan lain-lain. Dengan membuat anggaran, kita dapat mengetahui pendapatan dan pengeluaran. Memprioritaskan pengeluaran, mencari tahu pengeluaran mana yang bisa kita hemat, memastikan pengeluaran tidak melebihi pendapatan, dan mencapai tujuan keuangan di masa depan. Yang ketiga, mencatat pemasukan dan pengeluaran. Setelah membuat anggaran atau budget bulanan, catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Catat setiap kali kita mendapatkan gaji atau penghasilan lainnya. Saat kita berbelanja harian atau mingguan, nah catat setiap kali menggunakan uang, bahkan pengeluaran terkecil sekalipun harus tetap dicatat ya bun. Ada banyak alat yang dapat digunakan untuk mencatat pendapatan dan pengeluaran. Bisa dengan secara manual ditulis di buku atau mungkin dengan bantuan aplikasi budget. Mencatat setiap kali uang masuk dan digunakan adalah langkah penting untuk pemula tahu cara mengatur keuangan yang efektif. Yang keempat, menghemat uang dan menunda kesenangan sesaat. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah fokus pada pengeluaran dasar, yaitu biaya hidup yang penting seperti tempat tinggal jika masih ngontrak atau kos, makanan dan minuman, transportasi, listrik, air, gas, dan lain-lain. Dengan berfokus pada pengeluaran dasar, kita dapat memastikan bahwa kita ini memiliki fondasi keuangan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar.
tanpa harus berhutang, dan tentu saja bisa mengurangi pengeluaran yang tidak perlu sehingga bisa menghemat lebih banyak uang. Selain itu, berhematlah saat menggunakan utilitas, matikan lampu elektronik serta keran air saat tidak digunakan. Sebelum melakukan pembelian, tanyakan dulu pada diri sendiri apakah produk atau jasa tersebut benar-benar kita butuhkan atau hanya keinginan sesaat. Hindari pembelian yang tidak perlu. Menunda kesenangan sesaat juga termasuk menunda keinginan berbelanja yang tiba-tiba muncul di kepala tanpa rencana. Yang kelima, hindari berhutang kecuali hutang produktif. Hutang produktif adalah jenis pinjaman yang diambil untuk mencapai tujuan finansial atau meningkatkan posisi keuangan. Jenis hutang produktif biasanya diambil dengan tujuan mendapatkan hasil timbal balik atau penghasilan tambahan di masa depan. Sebagai seorang pemula, penting untuk memahami perbedaan antara utang produktif dan tidak produktif, serta hanya mengambil hutang produktif bila diperlukan. Hutang tidak produktif, contohnya kredit motor baru, kredit HP baru, berhutang untuk jalan-jalan atau liburan, dan kredit barang-barang yang tidak dibutuhkan. Hutang tidak produktif biasanya diambil oleh orang-orang yang mementingkan kesenangan sesaat, gengsi, atau tidak mau ketinggalan tren kekinian. Jenis hutang produktif tidak akan meningkatkan finansial di masa mendatang. Nah, sedangkan untuk hutang produktif adalah pinjaman untuk keperluan pendidikan, bisnis, investasi, dan properti. Jenis pinjaman ini diambil untuk meningkatkan potensi penghasilan di masa mendatang. Yang keenam, menabung untuk dana darurat dan tabungan masa depan. Keduanya merupakan aspek penting untuk perencanaan keuangan. Dana darurat digunakan untuk pengeluaran yang tidak terduga, sedangkan tabungan masa depan untuk tujuan jangka panjang seperti uang muka membeli rumah, pensiun, atau pendidikan anak. Yang ketujuh, belajar cara menginvestasikan uang. Menginvestasikan uang adalah salah satu cara mengatur keuangan untuk pemula. Berinvestasi artinya memasukkan uang ke berbagai instrumen investasi. Tujuan menginvestasikan uang adalah untuk mendapatkan laba atau hasil timbal balik. Yang kedelapan, analisis pendapatan dan pengeluaran secara teratur. Setelah mencatat pendapatan dan pengeluaran, sangat penting untuk melakukan analisis di akhir bulan. Yang kesembilan, meningkatkan pengetahuan finansial. Niat untuk terus-menerus belajar adalah modal untuk meningkatkan finansial untuk mencapai apapun tujuan keuangan di masa depan. Nah, bunda-bunda, demikian cara mengatur keuangan agar tidak boros untuk pemula. Semoga bermanfaat ya. Alhamdulillah, ini kita sudah di akhir video. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bunda-bunda dan teman-teman semua yang sudah subscribe, like, share, dan komen di setiap video-video aku. Terima kasih juga untuk bunda-bunda semua yang baru menemukan YouTube channel aku. Semoga kalian semua sehat dan sukses selalu. Dilancarkan rezeki dan semua urusannya. Amin ya robbal alamin. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.